Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SH, welcome to SH Talk, SMK Negeri 1 Talk. Oke, kenalin nama saya Ahmad Rizky dari kelas 10 RPL. Dan saya akan menemani kalian semua dalam beberapa menit ke depan. Di samping saya ada... Halo Rizky, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juni Taimi dari 11 DKV. Biasa dipanggil Juni, ya nggak apa-apa Juni aja. Juni, gimana nih keseharian Kak Juni di SMA 1 Talk? Lalu untuk bulan-bulan ini sih lumayan hektik banget ya. Terus ngejar deadline juga, ngejar tugas yang belum. Apalagi kan sekarang udah kelas 11 juga kan. Pasti misalkan banyak banget kegiatan-kegiatan hal-hal lain gitu kan. Pasti ada P5BK juga. Masih ada 2 lagi lah kayaknya untuk tahun depan juga P5BK gitu. Pasti dicampur sama deadline kan pasti hektik banget, bener-bener hektik banget kan. Dan mungkin kalau sekarang sih lagi masih ngerjain tugas yang belum sih gitu, ngedesain logo-logo gitu, atau enggak ada materi yang belum dikerjain gitu, tugas-tugas biasa gitu kan. Sekarang kan apalagi kan SMK 1 kan pakai minggu A, minggu B gitu kan. Jadi kayak gimana gitu, kadang enak, kadang ada enaknya dan enggaknya juga kan. Pasti kalau misalnya untuk pribadi, kalau saya pasti milihnya minggu B kan. Karena itu full lab semua kan, walaupun ya di lab ngerjain animasi yang bikin pusing, terus harus ada referensi juga. Kalau bikin logo harus butuh deadline juga, sehari tuh nggak cukup karena kayak 2 hari 3 hari gitu kan. Gimana berapa? Paling kalau untuk kelasan saya tuh milih buat deadline tuh seminggu kadang. Terus sekarang ditambahin lagi, boleh gak sih seminggu lebih gitu kak, seminggu lebih dong kak. Kalau misalnya kakak-kakaknya bilang, Kak Prof saya bilang 2 hari deh, 2 hari bisa gak? Terus kayak pada nawar gitu, kayak 3 hari deh, 5 hari deh gitu. Terus kayak oke, akhirnya deal 5 hari gitu. Tapi suka ada yang telat gak sih ngomongin kakak? Kadang kayak udah dikit. Itu sih pasti ada kan, gak mungkin gak ada. Itu beberapa ada lah ya pasti yang ngumpulin. Walaupun udah ditanyain, bilangnya besok pak. Terus ditanya lagi, besok pak. Terus kayak besok mulu, sampai kayak aduh udah sebulan yang lalu nih belum kirim gitu. Tapi kayaknya jarang sih, tapi ada lah ya gitu. Terus kakak udah nge-plan gak masuk DKV atau sebenarnya pengen masuk jurusan lain? Sebenarnya bukan jurusan pertama saya tuh, yang saya pilih tuh bukan DKV. Nah sebenarnya saya pengen perkantoran gitu kan, pokoknya pengen perkantoran gitu. Cuma karena kayak nggak masuk gitu kan, jadi saya kira milih DKV di SMK 1 dan aku masuk. Iya, masuk, alhamdulillahnya masuk. Terus awal juga saya tuh nggak tahu apa-apa tentang desain, kayak nggak mempelajari desain gitu deh, kayak ya udahlah penting langsung negeri gitu. Tapi ntar semenjak berjalannya waktu mulai ngerti, mulai diajarin, jadi kayak ya udah paham tuh ini apa ini buat apa gitu. Kamu gimana kesehariannya? Kesehariannya sih dibilang sibuk enggak, tapi Ya. kayak bilang nyantai dong enggak gitu sebenarnya. Paling sibuknya tuh kayak sibuk kerja kelompok. Ya betul, apalagi sekarang kurikulum merdeka kan ya pasti kurikulum banyak merdeka. banget tugas-tugas gitu kan. Iya, soalnya kan baru kenal kan sebelumnya kan dari kelas 9 dari SD. Iya pasti nyantai-nyantai gitu kan. Iya. Iya. Apalagi kan ada covid gitu kan, jadi Covid. kayak di rumah gitu PJJ bawaannya tuh aduh ngantuk tidur kalian, kerja tugas nanti aja kan. Ya itu pasti kayak gitu dulu sih waktu masih PJJ gitu. Semua orang itu ketika Jarang ikut Zoom juga kan, Iya, pasti bener. Zoom walaupun ada di Zoom tapi Gitu matiin kameranya doang. Iya. itu sih itu pengalaman banget sih, kenangan yang paling seru banget. Apa sih jurusannya kamu Rizky? Aku RPL Kak. Apa tuh? Rekayasa perangkat lunak. Oh, gimana sih itu maksudnya? Ini. RPL ini mempelajari tentang IT Kak. Iya. Ya. Jadi sama kayak kakak sebenarnya saya juga SMP niatnya SMA. Oh, Gak ada niat SMK sama sekali sebenarnya gitu. Cuman kalau SMA apa mau masuknya? SMA IPS. Oh, Pas IPS. sejarah juga sebenarnya. Oh iya, keren langsung. Iya. Terus dengan sama kayak kakak kan, aku nggak tahu tentang IT gitu kan, aku nggak tahu gitu. Terus karena memang ngelihat gaji gede gitu kan, kayak Oh, ngeliat gaji juga. iya ngeliat gaji juga. Karena kan ya siapa sih yang nggak mau Iya gitu sih, kan, siapa gaji besar. nggak mau gaji gede Iya kan. kan. Makanya pas muncul di sosial media gitu, akhirnya milih RPL. Terus sempet pusing juga nih RPL yang dekat di rumah mana gitu kan. Ternyata yang dipilih sekolah favorit gitu, sekolah kebanggaan kita SMK 1. seperti itu. Terus tinggal selain perkantoran ada lagi nggak sih plannya? Nggak ada sih, kalaupun ada SMA saya mau masuk IPA. IPA. Karena kan udah 10 terus sebelum masuk SMK tuh udah ada plan gitu kan, udah mikir sampai kuliah gitu deh pokoknya. Kayak nanti masuk IPA, terus ngambil arsitektur,
harap banget sih masuk UGM, dan itu benar-benar Apa ya teman-teman? sis banget UGM arsitektur, enggak UGM tapi psikolog gitu. Oh, psikolognya. Ya pokoknya antara arsitektur sama psikolog gitu deh. Nah, karena udah berubah banget plannya tuh, udah berantakan banget, jadi bikin plan ulang tuh benar-benar udah mendekati mau PPDB gitu deh, jadi kayak benar-benar rancang ulang plan lagi deh pokoknya. Terus akhirnya masuk SMK, ambil DKV, ya SMK 1. DKV itu di kelas 11 ada berapa, Kak? Cuma satu, kan dulunya kan gitu kan multimedia, tapi cuma satu juga karena kan saya tuh angkatan baru gitu kan, angkatan awal DKV. Ya udah nanti kayak tahun selanjutnya bakal DKV lagi, bukan Seperti itu, oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan boleh nggak, Kak? Boleh. Ya, oke. Kemarin kan siswa SMK 1 Jakarta tuh bener-bener excited banget tentang 17-an ya. Kayak, bentar lagi 17-an lu lomba apa gitu kan. Nah, sebenarnya 17-an tuh apa sih, Kak, sebenarnya? Jadi pas itu tuh Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang setiap tahunnya tuh pasti ada banget upacara bendera kan, maupun di istana, di sekolah, ataupun di daerahnya masing-masing, pasti selalu banget ngerayain upacara bendera merah putih. Apalagi kan tahun sekarang tuh udah COVID-nya tuh udah agak reda lah ya, kayak tahun 2020, 2021 tuh benar-benar sedih banget sih kadang kalau diingat-ingat tuh, kadang kalau balik lagi ke masanya tuh udah ya pokoknya sedih deh. Kayak waktu upacara itu kadang tuh upacaranya tuh ada virtual kan, Sungguh banget. ya kayak sedih deh pokoknya kalau nginget-nginget masa-masa itu. Nah, terus gimana sih cara siswa SMK 1 ngerayain lomba yang ada di SMK 1 tuh gimana sih, Kak, ngerayainnya? Kayaknya paling nanti dari OSIS-nya tuh yang ngebikin lomba-lomba gitu, nanti ditentuin hari apa aja ada lomba itu, dari jam berapa ke jam berapa. Terus nanti di jam ini lombanya apa, di jam itu lombanya apa. Terus nanti pokoknya sebelum lomba pasti kan ada upacara dulu kan di SMK 1. Nah, kan di SMK 1 tuh upacara tuh hari Kamis, terus lombanya baru Jumat. Udah gitu sih, terus pokoknya dibagi gitu deh untuk tahun ini yang ikut upacara tuh kelas 10-nya, kelas 12-nya. Kelas 12 itu di rumah nonton di televisi, tapi ngabarin juga pastinya ke guru-gurunya, ngefoto gitu kalau Bu saya nonton nih gitu. Kalau tahun kemarin tuh baru 3 angkatan. Semuanya 3 angkatan? Iya, Oh, gitu. 3 angkatan dari kelas 10, 11, 12 digabung semua. Oh gitu. Ya, Jadi lapangan bener-bener penuh banget ya, Kak? kayak biasa kita upacara, Upacara. iya di kelas 10-nya di belakang situ, kelas 11-nya di gitu. Oke. Ya tahun kemarin upacaranya kayak gitu. Untuk tahun ini mungkin kelas 10 doang. 10 Kalau tahun doang, depan saya kurang tahu juga. Ditunggu ya teman-teman. Ya ditunggu tahun depan ya, semoga kalian bisa masuk SMK 1. Iya. Semoga kalian terus berdoa aja ya. Iya. Terus lomba yang diadain 17 kemarin di SMK 1 tuh apa sih, Kak? Untuk lombanya yang saya tahu itu ada zigzag, ada tarik tambang, terus ada futsal antar guru. Iya, itu Itu tuh seru banget sih, itu saya ngeliat, saya nontonin. Terus yang terakhir kayaknya makan kerupuk deh. Kalau balap karung saya kurang tahu itu ada apa enggak. Tapi ya pokoknya yang saya tahu tuh doang. Apalagi kayak zigzag itu seru banget. Kayaknya baru diadain tahun ini deh. Kalau tahun kemarin saya kurang tahu ya ada apa enggak, karena saya juga nggak terlalu nontonin banget kan. Kalau tahun ini saya nontonin banget, saya turun ke bawah, turun ke lapangan ngeliat teman-teman saya yang juga ikut lomba kan. Nah, kelasan suaranya kan banyak banget ya. itu capek banget. Zigzag tuh suara tuh nyampe ke lantai 3, ke lantai 4 karena Saking semangatnya ya. ya karena juga bener-bener kenceng banget, supporternya tuh banyak banget. Terus tarik tambang apalagi kan juga ikut tegang gitu kan, narik-nariknya nyemangatinnya. Kalau saya kan ikut kan tarik tambang. Pokoknya waktu pas saya turun ke lapangan terus nyemangatin kelas-kelasan saya tuh bener-bener keluar banget energinya gitu. Ya langsung dia semua gitu kan. Cuman kalah nggak apa-apa, dikasih kalah ya nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha gitu. Iya, bener berusaha. Terus RPL gimana kalau saya kamu apa? RPL banyak banget sih, Kak, kita lomba kayak ikut lomba karung juga. Karungnya atau Ada atau karungnya? terus ada tarik tambang juga kita ikut. Terus sebenarnya Iya banyak ya. iya, seru banget parah. Cuman dari kedua lomba itu kita nggak sama sekali, Kak. Di Enggak ikut zigzag. zigzag nggak ada yang mau, Kak. Nggak tahu kenapa, mungkin karena memang baru, kita juga nggak familiar apa itu sebenarnya Iya, zigzag betul, gitu kan. betul. Jadi kayak takut-takut gitu kan. Kecuali kayak makan kerupuk gitu kan. Itu kan kayak udah biasa banget, jadi tahu kayak gimana gitu. Jadi zigzag kayaknya di kelas aku nggak ada. Cuman yang pas tarik tambang itu pas RPL di situ, Pak. Karena Itu nggak tahu ya, soalnya kan aku nggak ikut kan. Jadi ya. di lantai 3 kan. Oh nggak turun ke bawah. Aku nggak turun ke lapangan bawah. Ah. Aku turun tapi bukan yang pas dari tarik tambang. Oh iya, kelas. iya.
karena emang sebenarnya udah nunggu, cuman kayak RPL mana nih, RPL nggak ada, saking kayak udah panas banget kan di situ tempatnya. Iya pasti sih. Jadi saya naik ke kelasnya, taunya pas saya naik udah dipanggil gitu. Nah pas jadi kayak pas narik kita kan kayak udah kelihatan nih yang mau menang siapa, udah Iya, kelihatan kan. Nah terus teman saya yang kedua maju ke depan untuk narik gitu, jadi kayak untuk apa inisiatif gitu loh. Iya ya. Nah taunya sama Kak Raja tuh kayak apa dis gitu, akhirnya dingkap. Oh, iya, nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa ikut lagi. Terus juga lomba karung kayak Jangan lupa kan gimana tuh? lomba karung tuh Di gedung di di lapangan iya yang sebelum balap karung, sebelum tarik tambang ya? kurang tahu saya. Oh iya, terus? Pas jadi kan teman saya yang ikut ya, kan jadi pas sebelumnya kan ada cadangan satu, yang satu katanya nggak enak badan, Iya ya. ya lah gitu, banget dipakai cadangannya, cadangannya ogah-ogahan gitu, jadi RPL nggak ikut waktu itu. Oh, Iya jadi sayang banget coba. saya juga nggak nonton sih. Saya cuma nonton yang balap karung sama zigzag sama yang futsal tuh. Guru-guru seru banget sih. Apalagi pakai sarung itu lucu banget ngeliatnya. Waktu saya tanya kan, itu kok sarung ribet gak sih kak? Katanya ribet, susah katanya, rempong dan pokoknya, tapi menang kayaknya deh. Pak Dexon menang tapi Ya masih pas. itu keren banget. Mungkin kedepannya untuk teman-teman yang mau masuk SMK 1 nanti bisa lihat keseruan itu juga. Ya tahun depan jangan lupa masuk ya. Ya betul. Nah terus lanjut nih Kak pertanyaannya, gimana sih kan kita angkatan milenial ya Kak ya, gimana sih cara untuk tetap memperingati hari 17-an tuh kayak gimana sih Kak? Pastinya ya kita harus selalu ngadain tuh upacara bendera merah putih ya di daerah kita atau maupun di sekolah tuh kita harus selalu ikut karena untuk menghormati para pahlawan, perjuangannya juga kan yang kita tahu, yang kita lihat di beberapa berita atau video-video yang ada. Perjuangan tuh bener-bener karena parah banget, kayak harus ngerelain nyawa gitu kan, kayak berabad-abad bertahun-tahun. Tingginya jiwa nasional. Tuh. Terus juga kalau misalnya kita ada di saat itu juga pasti ya mau gimana lagi kalau bukan diri kita kita memperjuangkan mau siapa lagi. Kalau kita tergantung sama orang juga kayak nggak selamanya gitu kita bisa. Jadi kayak mau gak mau dari diri kita juga harus punya rasa nasionalisme gitu kan. Saling menghargai, menghormati satu sama lain tuh, jangan selalu menyempelekan gitu kan. Menghargai juga pokoknya para perjuangan yang telah memberi kita yang sebelumnya. Pasti juga susah banget kan perjuangan memerdekakan Indonesia, kayak dijajah, di banyak banget pasti sejarah. Kan kayak dijajahnya kan bukan setahun buat. Iya, bukan cuma satu negara doang, bahkan banyak banget kayak mereka harus ngerasain rasa sakitnya. Perjuangannya benar-benar. Bagaimana kita melihat sejarah peristiwa G30 SPKI yang itu. Kan. Jadi kayak jangan jas merah ya teman-teman, jangan sekali-kali lupakan sejarah gitu. Oke, lanjut nih Kak. Fakta-fakta apa sih yang terjadi di istana waktu 17-an kemarin? Yang saya nonton ya, saya lihat di berita-berita tuh kayak Mas Kaisang menang kan dari baju daerahnya kan sama istrinya, terus menang dapat sepeda. Ya bagi apa keinginan? Di Instagram. Kayak ya pokoknya dia diupload gitu kan. Saya baca captionnya, terima kasih, mungkin lucu banget kan. Terus Bu Eriana kayak joget lagi ada lagu tuh lucu banget ngeliatnya, apalagi kan dia pakai baju adat daerah gitu kan, apalagi Pak Jokowi juga kan. Terus duplikat bendera merah putih sama teks proklamasi dibawa pakai kereta kencana dari Monas ke istana gitu kan, tuh juga pas saya tonton keren banget gitu. Saya ngeliatnya tuh bangga gitu bisa berada di titik ini gitu kan, kayak ngeliat upacara tahun-tahun kemarin kan nggak kayak gini kan. Pokoknya bangga sih tidak bisa lewatin semua ini. Iya, itu bener suram banget sih. Saya harus pakai masker double gitu kan, bener harus jaga jarak. Iya sih, capek banget kan. Panitianya juga yang ikut di upacara di saya juga pasti capek banget, butuh perjuangan juga kan. Lanjut nih Kak. Kemarin kan lagi tren banget nih ya, kayak baju merah putih yang lagi 17-an ya ikut lomba. Nah, menurut Kakak gimana sih itu tanggapannya? Itu pasti udah bisa dibilang dress code lah ya. Dress code 17-an merah putih sesuai bendera kita Indonesia kan. Setiap tahun tuh setiap tanggal itu pasti ada kan ya baju yang pakai itu, atau apalagi bendera-bendera gitu kan. Terus kadang naruh bendera di sini di mana gitu. Terus kadang kalau karnaval megang-megang bendera gitu kan. Itu kayaknya kalau itu udah lumayan familiar gitulah ya.
setiap tahunnya gitu pakai dress code merah putih. Lucu kadang seragam kan ngeliat anak-anak apalagi lagi lucu-lucu balita-balita gitu deh. Terus kemarin kan para guru SMK juga banyak tuh yang di sini. Iya. Terus saya lihat kayak Palu itu kemarin kan. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan yang seru nih, yang Apa? mungkin sebagai kita nih ya yang pejuang-pejuang diskon nih teman-teman. Oke. Kemarin kan diskon banyak banget ya di Iya. aplikasi. Kakak ikut gak sih? Saya cuma ngeliat doang, kayak cuma baca-baca doang tuh banyak banget diskon, tapi saya nggak ngedapetin gitu loh, kayak nggak ngambil diskonannya karena nggak ada waktu juga buat dapetin diskon itu nih, kayak mau kepengen gitu kan, kayak bener-bener banyak banget. Gitu ya. Kan lagi kan setiap tahun setiap bulan kan nggak selalu ada gitu kan, So, banyak banget tuh harganya juga lumayan drastis turun gitu kan, jadi kayak pengen ngedapetin cuma kayak nggak ada waktu gitu, nggak ada kesempatan gitu, kayak hektik banget karena pagi di hari H-nya gitu. Karena kalau besokannya juga pas males gak ada temen juga kan, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa tahun ini hangus dulu kan. karena kan masih ada kesempatan lain. Iya, kamu gimana ngedapetin gak? Gimana ya? Sudah udah ada plan juga sih mau ngedapetin kayak ngajak temen kayak ayu gitu kan, mumpung lagi kan, kapan lagi gitu ya kan diskon yang sebesar itu gitu kan. Iya banyak juga Balik. kan. Banyak banget parah. Nah, terus juga kan kita juga kan jadi panitia di daerah kita masing-masing ya Kak. Jadi kayak sibuk gitu, sekalinya ada waktu esok kan masih itu tuh capek, udah Iya capek. pasti sih butuh energi juga kan buat istirahat habis banyak ngelakuin kegiatan banyak hal. Bahkan sampai ada begadang kan buat itu 17-an gitu. Kayaknya sih Buat para panitia. Oke Kak, lanjut. Kenangan apa aja sih yang paling memorable gitu dari lomba-lomba 17-an? kalau untuk saya pribadi apalagi kan dari tahun-tahun sebelumnya ya banyak banget saya ikut lomba-lomba gitu, walaupun beberapa lah ya pasti itu lomba di daerah saya gitu. Setiap habis pulang upacara tuh udah excited gitu kan pulang ke rumah, aduh mau ganti baju, ada lomba nih jam segini harus datang, harus ikut. Terus kadang banyak jajanan juga kan pinggir-pinggirannya, terus pokoknya pakai dress code merah putih gitu kan, kayak semangat banget. Sudah daftar juga buat lomba waktu kayak lomba kurpuk sih, itu kenangan banget buat saya, kayak benar-benar aduh malu juga ngelatih Iya, banget iya benar. sih, tapi untungnya Gak pakai nasi kan ya? nggak pakai dong. Ini, wah Nggak, percaya nih. tapi untungnya kayak bisa lah saya gitu. Terus kayak pokoknya juara juga beberapa tahun gitu kan, berapa tahun ke belakang. Tapi kalau untuk yang sekarang mau ikut juga kayak udah nggak ada energi lagi, kayak udah bukan masa saya Iya. gitu loh buat gitu. Kayak ya udah masa-masa kenangan yang lalu aja. Terus kadang kayak tahu kan bola buat apa yang dimasukin Iya, koin koin, gitu iya, ya, itu kan bingung pakai ini pakai coklat atau oat ya kan, Iya, tahu kan iya, pasti. tahun-tahun Tapi tahunya pas dicoba ternyata coklat gitu kan. gitu ya. Ya tapi lumayan kan dapet Iya. uang. Jadi kayak banyak banget. Terus lomba masuk apa megang di kelereng gitu. Oh iya, Kelereng kerek. iya itu tuh benar-benar harus butuh keseimbangan banget kan, fokusnya juga harus banget tuh. Kayak gini-gini gitu kan. Iya, terus kalau misalnya ada lomba yang satu tim gitu kan pasti Kayak bakiak gitu ya. Iya, itu banget, itu memorable banget sih, kayak seru deh pokoknya. Kalau kamu gimana tuh kenangannya? kenangan sih pas semuanya pasti tiap tahun pasti ada kenangan masing-masing Kak. Iya, Karena kan betul. lomba-lombanya di semua tempat kan bervariasi Iya. banget gitu kan. Jadi semuanya sih memorable. Tapi udah pernah ngikutin lomba apa aja sebelumnya? Lombanya banyak sih, kayak aku pernah bawa belut masukin ke ini. Itu bukannya licin, Iya licin, makanya kayak pas tapi itu udah beneran dipegang. beneran dipegang banget gitu kayak. Jadi kan udah dapat apa sih kartu yang buat ini itu. Kurang Pokoknya tuh saya di daerah saya tuh dikasih kartu itu kan. Nanti ada nomor buat door prize gitu. oh iya. Nah di situ kan ada keterangan tulisan lomba apa ya. Saya dapat lomba belut gitu. Terus kayak orang tua saya ntar bingung palanya. Megang masukinnya tuh kemana? Nggak tahu botol atau ember gitu ya. Kalau ember masih bisa gitu karena lebar gitu, kalau botol Iya. masih harus Nggak susah itu iya kan. botol deh kayaknya. Nah pas itu tapi gimana ya, katanya kan pegang pala biar Iya. gak licin, tapi pas udah dipegang dia masih licin. Licin banget. Iya licin banget sampai kayak jatuh ke tangan. Jadi kayak apalagi kan ngeliat teman gitu kan, Iya. pada dulu saya masih Kita kalau nggak tahu pasti kayak gereget gitu, Iya. cepet kalau nyobain susah banget kan. banget. Jadi kayak teman-teman tuh udah yang kayak ini udah yang apa sih udah banyak, tapi saya baru satu. Kayak orang-orang tuh bisa gitu ya kan. Oke Kak, terima kasih nih waktunya udah berbincang-bincang hari ini. Sama Rizky, makasih juga ya udah ngundang.
Makasih guys sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan thank you so much for watching. Bye-bye. Semuanya. Dadah.